Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Amalia, dosen jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Di kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pajak penghasilan final yang terdapat di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Untuk first objek dari PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur di dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan PMK 26 garis miring PMK 10 garis miring 2016. Penghasilan atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada alur berikut. Kita masuk pada tarif dan DPP. Atas bunga deposito mata uang dolar Amerika Serikat bersumber dari devisa hasil ekspor atau bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang bersumber dari devisa hasil ekspor dikenakan tarif pajak yang lebih kecil mulai 10%, 7,5%, 5%, 2,5%, dan 0%. Untuk bunga tabungan, SBI, dan deposito lainnya, pada dasarnya tarifnya adalah 20% dari bruto. Jadi, untuk objek kedua adalah penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Untuk tarif diskonto SPN sebesar 20% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dan untuk wajib pajak luar negeri sebesar 20% atau sesuai tax treaty. Kita lanjut untuk objek ketiga, yaitu penghasilan berupa bunga obligasi. Ada beberapa tarif dari objek pajak bunga obligasi, yaitu bunga dari obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi tanpa bunga, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh WP reksadana dan WP dana investasi infrastruktur yang terdaftar pada OJK. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat alur dari penghasilan berupa bunga obligasi. Selanjutnya adalah penghasilan atas hadiah undian yang merupakan objek keempat. Hadiah undian dapat dikatakan segala sesuatu yang kita dapatkan tanpa usaha. Untuk tarifnya adalah 25% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut dalam bentuk natural. Sekarang kita masuk ke penjelasan objek pajak kelima, yaitu penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Pada dasarnya, jasa konstruksi ada dua, yaitu jasa pelaksanaan dan jasa perencanaan dan pengawasan. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi dibedakan menjadi tiga, yaitu memiliki kualifikasi usaha kecil, tarifnya 2%, tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%, dan memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar, tarifnya 3%. Sedangkan untuk jasa perencanaan dan pengawasan dibedakan menjadi dua, memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%, tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 6%. Dasar pengenaan pajaknya dari mana?
dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak, tidak termasuk PPN, baik dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa atau penyedia jasa. Nah, kita lanjut lagi, penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya adalah penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Untuk sewa tanah dan bangunan, tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Nah, objek selanjutnya, penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Dan untuk tarifnya sebesar 10% atas PHTB kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Tarif sebesar 1% atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, tarif 2,5% atas tanah dan atau bangunan selain PHTB yang sudah dikenai PPh dengan tarif 0% dan 1%. Dasar pengenaan pajaknya berdasarkan nilai pengalihan hak dan jumlah bruto perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya. Kita lanjut, PPh final pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham di Bursa Efek. Untuk tarif atas penjualan saham di Bursa Efek, yang pertama, untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan tanpa melihat laba atau rugi. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi atas transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Sekarang kita ke materi pajak penghasilan atas dividen diterima WPOP. Untuk tarif dan dasar pengenaan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto dividen. Objek yang terakhir adalah penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Bunga simpanan tarifnya adalah sebesar 10% dari jumlah bruto bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Dan tarifnya 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Demikian penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Semoga dengan mudah bisa dipahami. Salam semangat berkarya, ayo kita dukung pajak Indonesia, pajak kuat Indonesia maju.